Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Kita baca firman Allah di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31. Ya. Roma pasal 8 ayat 31. Sudah dapat Bapak Ibu? Roma 8 ayat 31 saya akan bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ayat yang pertama kita baca ini adalah suatu pertanyaan ya Bapak Ibu. Iya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya. Ini ditanyakan kepada kita semua yang datang pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah bisa menjawab? Iya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Kita tahu yang ada di pihak kita ini bukan manusia ya Bapak Ibu ya. Dikatakan ini Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu ya Bapak Ibu. Seperti kita pernah belajar tentang atribut Allah, tentang sifat-sifat Allah. Nah itu yang menyertai kita. Nah kalau jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya rasa semua yang hadir sepakat ya. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang melawan kita? Yang bisa menangkan kita? Bapak Ibu? Tentu sepakat tidak ada ya. Lah kalau Allah di pihak kita, kita kalah, Allah di mana itu? Allah dari mana itu? Ya. Hanyalah begini Bapak Ibu, persoalannya itu Kak, persoalannya adalah yang harus jadi pertanyaan adalah apakah Allah benar-benar di pihak kita atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya Bapak Ibu. Tapi kalau Allah di pihak kita itu jawabannya sangat mudah ya Bapak Ibu. Tentu tidak ada lawan kita ya. Tidak ada yang mengalahkan kita karena Allah yang Maha Kuasa itu ada di pihak kita. Ya Bapak Ibu, kita lihat ke belakang ayat sebelumnya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah Bapak Ibu, ini ada kata-kata sebab itu ya. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Berarti ada masalah sebelumnya ya. Ada kata-kata sebelumnya yang dikatakan di sini adalah tentang semuanya itu apa ya. Tentu kita akan lihat di sebelumnya ya. Kita akan lihat sebelumnya Bapak Ibu. Kita nggak usah jauh-jauh nanti panjang. Kita lihat aja yang ayat 28 mulai yang sering kita dengar ya Bapak Ibu ya, yang sering kita pelajari ini, namun kita akan belajar lagi. Roma 8 ayat 28 mulai ya. Tentang semuanya itu tuh ya ini yang akan kita baca ini ya. Antara lain seperti ini. Ada juga yang lain tapi ini yang kita akan pakai ya. Ayat 28 mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya rasa jelas sekali Bapak Ibu. Kita tahu sekarang ya, kita semua tahu ya Bapak Ibu, pasti sudah tahu bahwa Allah itu turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya Bapak Ibu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Jadi kita tahu ya kata-kata ini adalah dalam segala sesuatu, artinya semuanya. Itu Allah turut bekerja di dalam kita, ya. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan ya bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Jadi ini catatan
bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan bagi semua orang, bukan ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Jadi semua yang ada dalam rancangan Allah itu yang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya Bapak Ibu, untuk mendatangkan kebaikan ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat di situ ada kata-kata mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan seperti apa itu ya Bapak Ibu yang Tuhan kerjakan bagi kita ya. Ya kan ini belum tahu ya kebaikan seperti apa. Coba kita lihat ayat selanjutnya, tentu ada di ayat selanjutnya. Ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya Bapak Ibu, nah ini kebaikan Tuhan ya, yang disampaikan, yang diterima oleh kita orang-orang percaya, orang yang dikasihinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, dikatakan di sini dari semula ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula ya Bapak Ibu. Semua dikatakan dari semula, berarti dari semula itu dimulai dari sebelum penciptaan ya Bapak Ibu. Dari semula, Bapak Ibu masih ingat itu kalau Kejadian pasal 1 aja yang itu kan mudah itu. Pasal 1 dikatakan dari semula, dari mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dari mulanya. Artinya sebelum ciptaan itu belum ada apa-apa selain dalam kekekalan. Ya. Jadi dikatakan di ini kalau dari semula itu berarti dari sebelum dunia dijadikan. Ya, kalau Bapak Ibu mau lihat, kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ya, kita lihat Efesus pasal 1. Di situ dikatakan dari semula ya Bapak Ibu ya. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Iya, Bapak Ibu. Nah, ternyata pemilihan Tuhan bagi kita, penentuan Tuhan bagi kita ini ternyata terjadi dalam kekekalan sebelum dunia ini dijadikan. Itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, khotbah pada malam hari ini bisa dikasih tema mata rantai keselamatan. Ya, kita akan lihat ini. Tidak hanya 2 itu Bapak Ibu ya. Banyak ya Bapak Ibu. Dari semula dipilih ya Bapak Ibu, sebelum dunia dijadikan ya. Yang kedua ditentukannya ya. Ditentukannya. Kalau kita lihat di ayat 5 tadi belum dibaca ya, ayat 5 ya. Ayat 5 dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Iya Bapak Ibu. Jadi dari semula, yaitu mulai dari kekekalan. Kalau kita lihat kekekalan itu dari sebelum dunia dijadikan dan juga setelah dunia ini akan lenyap, kiamat ya Bapak Ibu ya. Itu kan dari kekekalan sampai kekekalan ya. Nah, kalau sudah penciptaan itu sudah tidak kekal lagi ya, sudah berjalannya waktu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak pernah membayangkan, tidak pernah memikirkan bagaimana Tuhan kita ini yang memilih kita, yang menentukan kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kekekalan. Coba Bapak Ibu silakan renungkan seperti apa itu. Kalau manusia ya ada jalannya waktu toh. Tapi kalau Tuhan itu melakukannya sebelum kekekalan. Iya. Itu kasihnya sudah terjadi ya bagi manusia, padahal belum diciptakan. Itu bukti kasih Tuhan buat kita sehingga Tuhan melakukan seperti itu. Dan ternyata kasih itu dari kekekalan sudah ada kasih Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Dari kekekalan sudah ada kasih. Di mana Bapak Ibu? Kita tahu bahwa Allah itu kasih sebelum dalam kekekalan.
Bukankah Allah kita Allah yang Elohim? Ya, Bapak Ibu masih ingat dulu? Ya, itu di Kejadian pasal 1 itu kan dikatakan Allah dari mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di situ ada Allah Elohim. Di situ Allah berarti Allah jamak, ya. Artinya Elohim itu lebih dari satu, ya. Atau dikatakan satu tapi dalam kesatuan, ya, bukan satu mutlak, itu Elohim, ya. Nah, itu masih ingat dulu pernah disampaikan di sini. Jadi seperti itu. Jadi dalam kekekalan itu kasih nggak berjalan, Bapak Ibu. Di mana Bapak itu mengasihi siapa? Anaknya yang tunggal. Itu waktu baptisan itu, Bapak Ibu. Bapak mengasihi anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya Bapak Ibu, luar biasa nggak ini Allah kita ini? Namanya juga Allah kita ini kan kasih adanya. Ada namanya kan kasih. Luar biasa. Dan kasihnya kekal. Dikatakan dalam Yesaya kasih Tuhan itu bagi manusia kekal. Ya Bapak Ibu, kan luar biasa itu. Ya, kembali lagi ke ayat ke pokok tadi. Di mana tadi? Iya, ayat 29. Iya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya Bapak Ibu. Dari semula Tuhan telah memilih kita. Tapi dipilih Tuhan telah menentukan kita untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan telah menentukan kita supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya. Sehingga dia itu akan menjadi yang sulung dari saudara yang lain. Jadi Yesus itu yang sulung, yang pertama, ya Bapak Ibu. Itu kan luar biasa. Dipilih, ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu kan luar biasa. Apakah sampai di situ masih berjalan lagi, ya? Itu rencana Allah itu, mata rantai keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita manusia itu, ya. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya, Bapak Ibu perhatikan nyanya di sini huruf besar semua, ya. Jadi bukan manusia, tapi Allah kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Gak luar biasa ini Bapak Ibu, ya. Ini dari dipilihnya, ditentukannya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, setelah itu dipanggilnya lagi, supaya apa? Dibenarkannya. Setelah dibenarkannya, terakhir adalah dimuliakannya. Nah, dan namanya dimuliakannya itu udah bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti, ya, di akhir zaman ini, ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa akhir zaman nanti kan semua kita akan dibangkitkan, akan mengalami tubuh kemuliaan. Yaitu janji Tuhan itu. Jadi makanya orang-orang percaya sampai saat ini yang sudah meninggal itu belum masuk surga, ya, belum masuk surga kan. Nanti semua akan dibangkitkan, ya. Orang percaya, ya. Masih ingat ya Bapak Ibu pernah disampaikan itu? Ya, luar biasa. Jadi itu mata rantai keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, ya. Jadi kalau sudah seperti itu, apakah kita tidak bersyukur kepada Tuhan yang telah melakukan hal yang luar biasa ini? Maka dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan yang tadi itu, ya, tentang semuanya sudah kita baca tadi sebelumnya, yaitu mulai dari dipanggil, dipilih, ditentukan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan dipanggilnya, dan dibenarkannya, dan terakhir dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi sebelumnya tadi yang kita baca tadi, di mana Allah di pihak kita sepenuhnya, ya. Luar biasa ya Bapak Ibu, ya. Ya.
Kita lanjut ayat 32 dan selanjutnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, ia di sini adalah Bapa di surga. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, luar biasa ini. Jadi sedangkan anaknya yang tunggal dikatakan, yang sangat Dia kasih, yang Bapa kasih, itu telah dikaruniakan bagi kita, ya, dikatakan seperti itu toh. Apakah lagi untuk hal-hal yang lain? Pasti akan dikaruniakan kepada kita juga bersama-sama dengan Dia. Dia sini adalah Yesus, ya. Jadi semuanya Tuhan akan karuniakan bagi kita bersama-sama dengan Yesus, ya. Sering anak yang tunggal telah diserahkan bagi kita, jika orang percaya kepada Dia beroleh selamat. Ya, itu tentang keselamatan jiwa. Apalagi untuk kebutuhan kita, ya. Apakah Tuhan tidak akan mengaruniakan kepada kita, sedangkan anaknya sendiri yang dikasih sudah dikenalkan sama kita? Itu artinya Bapak Ibu, ya. Di saya jelas ini, ya. Atau sekali lagi, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, sehingga kita selamat. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus? Artinya 33, siapakah yang akan mengganggu gugat, yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya Bapak Ibu, ini pertanyaan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ada Bapak Ibu? Artinya ada yang berani melawan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Allah yang membenarkan kita? Siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ya, Allah kita, Yesus Kristus sebagai pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada Bapak Ibu? Kau Tuhan yang telah memilihnya. Ya, siapa yang akan menggugat? Ini pertanyaan Bapak Ibu, ya. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Ini perbuatan Tuhan bagi kita Bapak Ibu, ya. Siapa yang akan bisa melawan kita? Siapa yang akan mengambil kita, ya? Yang sudah dipilihnya, ya. Seperti tadi sudah katakan, berapa ini kalau dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan, 5 tahap Bapak Ibu. Masih kurang Bapak Ibu. Ini dicatat dalam firman Allah, ya, sangat jelas sekali. Ini Allah kita yang mengerjakan bagi kita. Langsung ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa, ya, memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah itu kuat sekali Bapak Ibu, ya. Iya. Iya Bapak Ibu. Nah, ini udah panjang lebar, ya. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita orang percaya. Sampai 5 tahap tadi, bagaimana Tuhan menentukan kita juga akhirnya serupa dengan segambar Allah kita. Jadi kita tuh akan serupa dengan Yesus Kristus, itu jangkauan Bapa di surga itu. Oh, nggak luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang sudah kita baca tadi, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dalam hati,
Terus kalau Tuhan yang sudah mengerjakan begitu rupa sampai dimuliakannya kita, terus apa yang kita harus kerjakan sebagai orang percaya, orang berdosa ini? Ya, apa yang harus kita kerjakan? Nah ini Allah sudah begitu rupa itu, apa kita harus diam-diam aja di rumah? Udah selamat itu, udah dimuliakannya. Ya ini kan tidak mengada-ada ya Bapak. Ini kenyataan, itu memang Tuhan yang mengatakan. Ya, bukan manusia mengada-ada ini. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Ya puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya masih ingat dulu waktu belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Saya pernah ngikuti yang kuliah tapi di non kampus, ya istilahnya sekarang non kampus atau lay ministry, ya apa itu artinya Pak Gembala tahu itu, ya seperti itulah. Jadi tidak kuliah setiap hari, ya hanya beberapa hari, 1 minggu, dan berjalan waktu sampai kurang lebih 2 tahun itu di Ginusku ya, tapi tempatnya di luar ya. Pernah juga di GPDI Factory yang lama di situ ya. Di tempat lain juga saya lupa di mana itu. Dan suatu saat juga sering juga kalau ada acara-acara di kampus itu kita harus hadir ya. Kalau ada kuliah umum istilahnya ya. Ada kuliah umum kita dipanggil sana. Saya masih ingat sekali waktu itu kita dipanggil suruh mendengarkan ceramah, suruh mendengarkan firman Tuhan ya di Ginusku ini. Ya Bapak Ibu. Dan saya masih ingat itu yang beri kuliah adalah Bapak siapa itu, sekretaris MD pernah Makal ya, Robi Makal. Jadi Makal itu ada 2 ya, tapi ini yang adiknya atau kakaknya? Yang Robi Makal itu adiknya, kakak. Oh yang kakaknya, Robi Makal itu. Kalau Bapak tahu itu ya, ini Bapak pendeta luar biasa ya. Jadi dia beri kuliah waktu itu ya di MLD itu. Saya masih ingat sekali ayat ini yang disampaikan, saya ingat sekali itu ya. Orang pada bengong juga ya, terus orang bisik-bisik. Nah terus kita ini bagiannya apa ini? Nah semua dikerjakan oleh Tuhan semua itu. Ya bahkan orang bisik-bisik, kau itu sekali selamat tetap selamat. Itu kenyataan Bapak Ibu yang tidak mengada-ada ya. Dan memang di gereja lain ada yang begitu itu ya. Itu yang teologi Calvin itu memang seperti itu. Ayatnya juga ini yang diambil. Iya. Jadi seperti itu. Sekali selamat tetap selamat. Orang pada bingung. Iya. Bapak Ibu, jadi sekali lagi Bapak Ibu perhatikan apa yang sudah sampaikan tadi itu, saya kan membacakan aja, saya nggak nambah-nambah gitu ya. Jadi kan jelas sekali apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan bagi kita orang percaya sampai dimuliakannya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana bagi kita orang percaya? Ya, kamu nggak usah kerja gereja. Ya Bapak Ibu, coba kita lihat di ayat di Roma tadi, ayat 28 tadi dikatakan, iya. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kalau kita lihat di ini, Allah turut bekerja, Bapak Ibu. Kalau dibaca terus, kalau Allah turut bekerja, kita bekerja nggak Bapak Ibu? Kita turut bekerja nggak atau diam? Coba tolong jawab. Kerja nggak kita? Kerja toh? Bukan diam toh? Jadi kan namanya di situ Allah turut bekerja. Bukan katanya Allah bekerja semuanya, bukan begitu. Allah turut bekerja. Berarti kita harus bekerja. Ya Bapak Ibu, kita harus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya Bapak Ibu, jadi kita manusia sebagai objeknya Tuhan yang akan diselamatkan, yang dikasih oleh Tuhan. Terus terang aja sekali lagi, manusia itu kekasih Tuhan ya Bapak Ibu. Ya.
Kalau firman Tuhan hanya manusia, ya. Malaikat pun enggak, ya. Dikatakan dalam Ibrani, hanya manusia, ya, keturunan Abraham yang Tuhan kasih, ya. Tuhan rindu. Dia mengatakan tidak menghendaki satu jiwa pun binasa, ada firman dia. Tidak menghendaki semua orang supaya selamat masuk surga. Iya. Jadi ayat ini jelas bahwa kita juga turut bekerja, ya. Ini juga turut bekerja. Coba kita lihat ayat yang lain. Iya, kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ya Bapak Ibu, nanti semakin jelas bagaimana peran kita juga ya di dalam pengiring kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Ini adalah kesaksian daripada Rasul Paulus. Seperti apa? Kita akan bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Jadi dia bilang kalau dia ada sampai sekarang, ini semua karena kasih karunia Allah. Sama dengan kita juga ya. Kan kita sering mengatakan seperti itu ya. Semua kita orang percaya semua mengatakan seperti itu. Kalau kita ada semua karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku. Ya. Jadi kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Coba perhatikan Bapak Ibu. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini Rasul Paulus ya Bapak Ibu. Bukan leha-leha, bukan kerjanya asal-asal, bukan ya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Nah mereka semua itu siapa ya? Orang lain. Saya pikir ditujukan kepada semua rasul juga. Ya. Lebih keras dari mereka semua. Ya siapa kebutuhan rasul? Kan ini kan rasul. Lebih keras daripada mereka semua. Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus bilang kalau mereka ada semuanya karena karunia Allah. Dan karunia Allah yang dipercayakan kepada Rasul Paulus itu tidak sia-sia. Melainkan apa? Rasul Paulus bekerja lebih keras dari yang lain. Dari rasul-rasul yang lain. Terus bilang apa? Tetapi bukannya aku. Ya, kerja keras kan bukan aku. Apa itu salah ini firman Tuhan ini? Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus bekerja keras lebih dari semuanya, tapi semua karena kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Dikata firman Tuhan ya Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 12. Ya ini sering disampaikan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya Bapak Ibu. Ini dua-duanya ya, ini dua pihak bekerja keras ya. Dua pihak bekerja tidak diam ya. Dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini adalah ditujukan pada kita semua. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seperti apa Bapak Ibu kalau takut dan gentar itu? Apakah asal-asal? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah tahu sekali ini dengan takut dan gentar.
Seperti ingat juga kalau kita ibadah kepada Tuhan itu, karena kita kan punyai surga ya, yang tidak tergoncangkan, maka ajakan firman Tuhan, mari kita mengambil Allah, kita akan beribadah kepada Allah ya, sesuai dengan apa yang berkenan ya, yang berkenan kepada Allah, yaitu dengan takut dan hormat ya. Dengan takut dan hormat, ya, seperti apa itu coba ya, itu yang harus dilakukan seperti itu, karena dia beribadah kepada Allah kita, bukan kepada sesama manusia ya, kepada Allah kita dengan takut dan hormat. Nah, di sini ini kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya, dengan takut dan gentar. Nah, ini kalau mengatur dalam ayat sebelumnya tadi yang Rasul Paulus tadi, dia bekerja keras ya, dia bekerja keras tapi semua karena kasih karunia. Nah, ini juga tetaplah kerjakan dengan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ini juga kasih karunia pada Allah. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dilanjutkan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya Bapak Ibu. Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Jadi bisa dijelaskan seperti ini. Kalau kita respon ya, itu kata respon itu luar biasa Bapak Ibu ya. Artinya kita ini tidak diam tapi punya respect kepada apa yang sudah terima, yaitu firman Allah. Jadi kita yang respon untuk melakukan seperti yang dikatakan firman Allah ini, yaitu tetap menjaga keselamatan dengan takut dan gentar. Ini juga bisa dikatakan kasih karunia. Jadi manakala kita rindu ya, manakala kita respon untuk melakukan firman Allah, yakinlah bahwa itu Allah Roh Kudus telah bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak akan berjalan sendirian, ya. Ya. Kita tidak akan berjalan sendirian, tapi Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan dikatakan. Ya Bapak Ibu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi waktu kita bekerja keras di Rasul Paulus tadi, dikatakan itu semua karena kasih karunia. Kalau kita tetap menjaga keselamatan kita dengan takut dan gentar, ini juga kasih karunia. Ya, karena semua berasal dari Tuhan, ya. Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Itu luar biasanya. Ya. Jadi kalau dua-duanya kita respon seperti ini, ya, itu akan terlaksana apa yang menjadi rencana Allah itu, ya. Apa yang direncana itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pentingnya respon kita kepada firman Allah, respon kita kepada Tuhan, itu sangat penting sekali. Karena pada dasarnya manusia ini sama ya, pada dasarnya sama. Yang beda responnya, ya terus terang aja ya, responnya yang beda. Ya. Karena dasarnya semua bisa melakukan kok. Coba kalau ditanyakan, kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan, itu yang luar biasa ya. Tapi kadang-kala sebetulnya bisa kita lakukan tapi tidak dilakukan. Ya, itu namanya respon ya. Tahu respon itu melakukan. Ya. Jadi itu penting sekali. Itu yang membedakan ya. Jadi membedakan kita itu hanya respon aja. Kita sama di hadapan Tuhan ya. Lalu itu mari kita akan bangun terus ya respon kita, kerinduan kita kepada Tuhan ya. Satu lagi Wahyu 3:20. Wahyu 3:20 dikatakan seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Coba perhatikan Bapak Ibu. Aku di sini ada Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaranya, akan dibukakan pintu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengetok pintu. Ya. Tapi kalau udah mengetok pintu terus yang mendengar nggak mau buka, kan kira-kira jadi nggak Bapak Ibu? Kira-kira Tuhan Yesus langsung masuk atau? Tuhan nggak pernah maksa Bapak Ibu ya. Kalau udah
ngetok pintu terus tidak dibukakan, apakah Tuhan langsung buka pintu masuk? Kira-kira Bapak Ibu? Ya, Tuhan itu punya etika. Ya. Jadi kalau manusia nggak respon Bapak Ibu, ada juga yang makanya tidak semua diselamatkan. Manusia yang tidak respon, Tuhan tidak pernah maksa, ya Bapak Ibu. Walaupun Tuhan telah mengetok pintu, ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Tapi kalau tidak, Tuhan tidak akan masuk. Ya, ya puji Tuhan. Itulah Bapak Ibu, serasa takut nanti kepanjangan, waktunya hanya sampai setengah 12. Ya, ya puji Tuhan. Ini yang bisa kita sampaikan tentang firman Tuhan tentang mata rantai keselamatan, Bapak Ibu, yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik ya Bapak Ibu, menjadi orang percaya ya. Sehingga keselamatan itu dipastikan di dalam kita ya. Kalau kita merespon ya apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam